Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan sedikit meluruskan penjelasan Ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Bapak Taufik Assegaf, dalam menjelaskan bab puasa. Pak Taufik ada kekeliruan dalam menjelaskan bab puasa, di mana seseorang yang berkumur dalam wudhu dengan kumur secara berlebihan, kemudian tidak sengaja menelan air atau airnya celonong ke dalam perut, maka wajib melakukan qadha dan wajib menahan puasanya agar tidak makan atau minum sampai datang waktu buka, walaupun status puasanya itu sudah batal. Itu benar. Tetapi yang tidak benar adalah Pak Taufik mengatakan baik dalam kondisi sengaja atau lupa, maka orang yang berpuasa kemudian batal karena airnya celonong masuk ke dalam perut tersebut tetap wajib mengqadha puasanya dan wajib imsak atau menahan makan dan minum sampai datang waktu buka. Nah, dari situlah saya akan sedikit meluruskan bahwa yang disampaikan Pak Taufik Assegaf itu ada kesalahan. Dan ini saya luruskan agar tidak menjadikan keliru pemahaman oleh setiap orang yang menonton video Pak Taufik Assegaf yang belum lama diupload itu. Namun seperti apa kekeliruan Pak Taufik Assegaf, videonya nanti akan saya tampilkan. Tapi sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Langsung masuk pada materi pembahasan. Sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Taufik Assegaf yang durasinya tidak ada 1 menit. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Gimana kalau kumur? Gimana kalau mandi? Dengarkan. Kumur kalau untuk wudhu, makanya dianjurkan kan? Boleh. Asal tidak sampai tenggorokan. Nggak ditaruh gitu. Kalau sampai tenggorokan itu hukumnya makruh. Wa bali fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Makruh. Kalau kumurnya tadi itu sampai gini kemasukan, walaupun dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, batal, wajib dia menahan makan minum sampai maghrib dan dia wajib qadha. Hati-hati. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Taufik Assegaf lagi membahas terkait bab puasa, di mana ada hal-hal tertentu seseorang yang batal puasanya ini tetap wajib mengqadha puasanya dan juga wajib menahan agar tidak makan dan minum hingga datang waktu berbuka, dan ini sebagai bentuk takziran atas kecerobohannya. Lah, saya ambil satu kitab Balawi ini, kitab Safinatun Najat, nggak usah gede-gede. Jadi dalam kitab Safinatun Najat di sini ada
pernyataan faslun yajibu ma'al qadha'i al imsaku lisaumi fi sittati mawadhi'ah. Jadi wajib beserta qadha puasa yang sudah batal itu juga wajib imsak atau menahan agar tidak makan atau minum bagi orang yang puasa. Ini terletak dalam 6 perkara. Jadi ada orang-orang yang walaupun puasanya sudah batal tetapi tidak boleh makan dan minum. Di samping tidak boleh makan dan minum karena puasanya sudah batal, tentu wajib mengqadha. Nah, tidak boleh makan dan minumnya ini sebagai bentuk takziran atau ya hukuman lah. Hukuman atas kecerobohannya sehingga batal puasanya. Dan ini tidak sembarang batal puasa. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus yang kemudian ditafsir dalam 6 perkara. Saya langsung loncat yang masuk pada pembahasan seperti yang dibahas Pak Taufik As-Sekab. Dan di sini masuk poin yang ke-6, yaitu wasadisu ala man sabaqahu ma'ul madmadati wal istinsyaki fabalagha fiha. Poin yang ke-6 adalah ketika orang yang puasa ini melakukan kumur atau menghirup air ke dalam hidung, kemudian air itu celonong masuk hingga ke perut, maka batal yang semacam ini adalah batal atas kecerobohan. Karena seseorang yang lagi puasa ini dalam kondisi wudhu ini tidak boleh berlebih-lebihan atau tidak boleh bermubalaghah baik dalam menghirup air ke dalam hidung maupun dalam berkumur. Nah, ketika hukum makruh mubalaghah baik dalam berkumur ataupun dalam menghirup air ke dalam hidung, kemudian ini diabaikan sehingga tetap melakukan kumur kemudian mubalaghah atau berlebih-lebihan sehingga air itu sampai tenggorokan gitu, misalnya dimain-mainkan airnya ke dalam tenggorokan dan airnya celonong masuk ke dalam perut. Nah, batal yang semacam ini adalah batal atas kecerobohannya, sehingga di samping wajib mengqadha puasa pun wajib agar tidak makan dan minum hingga datang waktu buka sebagai bentuk takziran. Baik masuknya itu dalam kondisi tidak sengaja, artinya tidak sengaja menelan, ini tetap batal. Nah, ketika Pak Taufik mengatakan baik dalam kondisi tidak sengaja atau lupa, lah disinilah yang menjadi masalah. Karena seseorang yang memainkan air dalam wudhu secara mubalaghah kemudian airnya masuk ke dalam perut, ini paling mentok ya dalam kondisi tidak sengaja. Kalau lupa ini nggak mungkin. Sehingga kalaupun lupa bahwa dirinya sedang puasa, ini nggak masalah. Itu loh. Jadi masalahnya paling mentok itu celonong airnya masuk ya dalam kondisi tidak sengaja. Tidak sengaja menelan air hingga masuk ke dalam perut. Ya walaupun dalam kondisi tidak sengaja menelan air hingga masuk ke dalam perut, ini tetap batal puasanya dan wajib menahan makan dan minum sampai berbuka. Karena apa? Ya karena mengabaikan dari kemakruhan mubalaghah. Sudah tahu kalau lagi puasa itu makruh berlebih-lebihan dalam menggunakan air, tetapi tetap maksa ketika wudhu berlebih-lebihan dalam berkumur, bahkan sampai airnya dimainkan di dalam tenggorokan sehingga celonong masuk ke dalam perut. Nah, ini adalah kecerobohan. Maka kewajibannya dua, wajib mengqadha dan wajib menahan makan dan minum sampai datang berbuka. Ini bahasan celonong ini ya berarti tidak sengaja. Jadi dalam kondisi tidak sengaja pun ini tetap batal puasanya dan wajib menahan makan dan minum hingga datang buka puasa. Ya kalau lupa ya nggak dibahas. Misalnya ini, ada seseorang
yang lagi puasa, kemudian lupa kalau dirinya sedang puasa, kemudian melakukan wudhu, berkumur secara berlebih-lebihan atau mubalaghah, memainkan air di dalam tenggorokan sehingga air tersebut selonong masuk sampai ke perut, tetapi dalam kondisi lupa, tidak ingat kalau dirinya lagi berpuasa, maka kasus yang demikian ini tidak membatalkan puasa, jadi puasanya tetap sah. Nah, ketika tadi Pak Taufik Assegaf mengatakan ketika ada orang puasa kemudian memainkan air saat berkumur dalam wudhu, kemudian airnya celonong masuk ke dalam perut, baik dalam kondisi lupa atau dalam kondisi tidak sengaja, ini tetap batal dan wajib menahan makan dan minum sampai datang waktu berbuka. Ini ada kesalahan penjelasan. Jadi yang benar adalah dalam kondisi tidak sengaja pun ini tetap batal dan wajib mengqadha dan juga wajib menahan makan dan minum sampai datang berbuka puasa. Ya kalau lupa ya nggak menjadi pembahasan. Jadi orang lupa ini kan terbebas dari hukum. Ketika ada orang puasa, kemudian lupa kalau dirinya lagi puasa, kemudian makan, setelah makan habis 1 piring misalnya, kenyang. Nah, setelah makan selesai secara penuh, kemudian ingat kalau dirinya lagi puasa, nah kasus yang sedemikian ini tidak batal. Jadi makan sepiring saja tidak batal kalau memang benar-benar lupa. Apalagi sekedar kasus berkumur secara berlebihan, kemudian dalam kondisi lupa kalau dirinya lagi puasa dan air yang ada di tenggorokan itu selonong masuk ke dalam perut, ya ini tidak batal dan tidak wajib qadha, wong orang tidak batal. Jadi penjelasannya ini saya lengkapi ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kitab ini merupakan salah satu rujukan utama dalam madhab Syafi'i. Jadi ada teks bagi berikut, walau sabaqoma ul madmadati awil istingsyaki ila jawfihi lam yuftir li'annahu wasala min ma'murin bihi min ghairi taksirin illa ayyubaligho fihima fayuftiro litaksirihi wa qaluhum yusannul mubalaghatu illa liso'imin sorihun fi nahyihi anha fal mutawallidu minha mangsubun ilaih wa hadha kulluhu fi dzakir amman nasi fala yuftiru mutlaqan wa in balagho. Jadi artinya apa? Dan sekiranya air kumur-kumur ini mendahului atau air yang dihirup ke hidung atau yang disebut istinsyak ini masuk ke dalam tenggorokannya, maka ia tidak batal puasa tersebut. Karena air itu sampai melalui hal yang diperintahkan syariat tanpa adanya unsur kelalaian dan kesengajaan. Kecuali jika ia berlebih-lebihan atau mubalaghah dalam berkumur atau menghirup air tersebut, maka ia batal karena adanya unsur kelalaian di sana. Nah, pernyataan para ulama bahwa disunahkan berlebih-lebihan dalam bersuci, kecuali bagi orang yang berpuasa, adalah dalil yang tegas mengenai larangan hal tersebut bagi orang yang berpuasa. Maka segala dampak yang timbul dari tindakan berlebih-lebihan itu dinisbatkan menjadi tanggung jawab dirinya. Kemudian, semua ketentuan ini berlaku bagi orang yang ingat bahwa ia sedang berpuasa. Adapun bagi orang yang lupa, maka puasanya tidak batal secara mutlak meskipun ia berlebih-lebihan dalam melakukannya. Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ini ketika orang lupa kalau dirinya lagi berpuasa, kemudian melakukan wudhu dan berkumur secara berlebih-lebihan, memainkan air dalam tenggorokan sehingga air tersebut ada yang selonong masuk ke dalam perut. Nah, kasus yang semacam ini di mana orang tersebut lupa kalau dirinya lagi berpuasa, maka puasanya tidak batal. Nah, ketika dikatakan Pak Taufik Assegaf, walaupun dalam kondisi tidak sengaja atau lupa, ini tetap batal dan tetap wajib menahan agar tidak makan dan minum sampai datang waktu berbuka, itu keterangan yang keliru. Yang benar adalah
walau dalam kondisi tidak sengaja memainkan air sehingga air sampai masuk ke dalam perut. Artinya masuknya air sampai ke dalam perut ini dalam unsur ketidaksengajaan. Nah, kasus yang semacam itu tetap membatalkan puasa. Nah, beda kalau lupa. Ya kalau lupa ya orang lupa ya nggak bisa dihukumi, wong namanya saja lupa. Jangankan sekedar air secuil masuk ke dalam perut, nasi sepiring saja ketika lupa kalau dirinya lagi berpuasa, kemudian makan, setelah habis baru ingat kalau dirinya lagi berpuasa, itu pun tidak membatalkan puasa. Jadi gitu ya Pak Taufik, bahwa wajib untuk mengqadha dan juga wajib menahan makan dan minum hingga datang waktu berbuka puasa dalam kasus orang yang berpuasa kemudian berkumur dalam wudhunya, dalam kumur secara berlebih-lebihan sehingga airnya masuk ke dalam perut dalam kondisi tidak sengaja pun, ini tetap batal dan wajib menahan makan dan minum. Beda kalau dalam kondisi lupa. Dalam kondisi lupa ya puasanya tidak batal, wong lupa itu kan tidak ingat. Nah, kasus yang semacam ini artinya ceroboh memainkan air dalam wudhu padahal dirinya ingat lagi berpuasa. Sementara orang yang lagi berpuasa ini hukumnya makruh ketika wudhu dengan memakai air secara berlebih-lebihan, kemudian airnya masuk ke dalam perut tanpa unsur sengaja dan didenda agar mengqadha dan menahan makan dan minum sampai datang waktu berbuka. Ini berlaku untuk mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, jadi untuk mazhab Syafi'i dan Hambali, kasus yang sedemikian itu punya kewajiban dua. Yang pertama adalah mengqadha puasanya, yang kedua tetap menahan makan dan minum sampai datang waktu berbuka, walaupun puasanya sudah batal. Karena batalnya itu karena atas kecerobohannya. Nah, berbeda ketika kita memandang mazhab Maliki dan Imam Ahmad. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad serta pendapat Ibnu Hazm dari mazhab Zohiri. Ini tidak wajib menahan makan dan minum. Kalau qadhanya tetap wajib. Cuma sunnah saja menahan makan dan minumnya. Dan berbeda ketika kita melihat pandangan dari mazhab Hanafi. Ini sunnah saja menahan makan dan minum. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk wajib menahan makan dan minum hingga waktu berbuka puasa untuk orang yang batal puasanya atas kecerobohan dengan berkumur secara berlebih-lebihan sehingga airnya celonong masuk ke dalam perut, ini berlaku untuk mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hanafi itu sunnah, tidak wajib menahan makan dan minum. Jadi itu saja yang saya sampaikan, dan ini meluruskan atas kesalahan Pak Taufik Asegaf dalam menjelaskan. Jadi yang tepat adalah seseorang yang dalam kondisi berpuasa dan ingat kalau dirinya lagi berpuasa, kemudian melakukan wudhu, berkumur dengan memainkan air, sehingga air itu ada dalam tenggorokan dan ada yang celonong masuk ke dalam perut. Walaupun masuknya ke dalam perut itu unsur ketidaksengajaan, ini tetap batal puasanya dan tetap wajib menahan tidak makan dan minum sampai datang waktu berbuka. Nah, beda kalau lupa. Dalam kondisi lupa, tidak ingat kalau dirinya lagi berpuasa, kemudian wudhu dan berkumur secara mubalaghah, kemudian air masuk ke dalam perut, ya ini tidak terkena hukum, artinya tetap puasanya sah. Gitu loh.
Saya tutup kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.